Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aydan wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-'umratu ila al-'umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para bapak ibu calon tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jamaah Al-Satur atau Arfatur atau Zaharatur atau siapa lagi? Hanatur. Jadi alhamdulillah keberangkatan tanggal 9 Oktober ini ada gabungan 4 travel. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, kok saya daftarnya di Zahara, ID card-nya Alsa. Kok saya daftar di Hana, ID card saya Alsa. Kok saya daftar di Arfa, kok ID card saya Alsa. Ya. Memang kita ini satu manajemen, ya. Biasanya kita kadang-kadang kalau satu keberangkatan ada sampai 5 travel. Ada satu lagi namanya Nafatur. Nafatur. Jadi kita semuanya satu manajemen. Kadang-kadang dari satu travel ini jamanya sekian, jamaah Arfa sekian, Arsa sekian, ya. Jadi alhamdulillah keberangkatan tanggal 9 Oktober ini panitianya adalah Al-Satur. Otomatis mohon maaf ID card Bapak Ibu semuanya menggunakan Al-Satur. Tapi insya Allah semuanya kita dalam satu lingkup ukhuwah Islamiyah, ya. Pertama dan yang lebih utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan ribuan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat panjang umur di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya sangat mengharapkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama Al-Fakir Ustadz Haji Ishaq Asnawi LC. Saya alhamdulillah sudah bergabung di grup travel ini mulai tahun 2017. Ya. Kalau saya membimbing jamaah umroh itu pertama kali tahun 2008. Ya. Jadi ketika saya baru pulang dari Yaman, lagi itu ditawarin sama abang saya, mau bawa jamaah umroh gak? Kalau mau temuin tuh bos travelnya di Kelapa Gading. Jadi alhamdulillah saya langsung menghadap ke bos travelnya, disuruh bawa. Lagi itu kurang lebih jamaahnya 35 orang. Pesawatnya transit di Qatar, gitu. Jadi itu awal mula saya pertama kali bawa jamaah umroh dari Indonesia. Kalau dulu ketika kita masih kuliah di Yaman, kita sering alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk bisa ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ataupun melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau dulu kita masih kuliah di Yaman itu dari Yaman ke Saudi nggak terlalu jauh, ya.
Kalau kita naik pesawat ruginya apa? Sejam udah nyampe, atau sejam setengah udah nyampe di Saudi. Tapi kalau kita naik bis, kita benar-benar tahu tempat mikot yang berasal dari Yaman itu mana. Gitu. Nama tempat mikotnya adalah mikot Yalamlam. Itu alhamdulillah kita tahu, karena kita kalau dulu umroh atau haji pasti kita mikotnya dari Yalamlam itu. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk haji alhamdulillah saya beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Tapi haji pertama saya ketika masih di Indonesia, ketika saya masih sekolah di Madrasah Aliyah kelas 2. Bukan saya berangkat sendiri, bukan, saya diberangkatkan sama kakek saya, gitu ya. Jadi alhamdulillah kakek kami itu punya prinsip anak, cucu, menantu, ya. Kalau misalkan cucu itu sudah balik, alhamdulillah diberangkatkan haji. Karena gak punya kakek kayak gitu ya. Enak nyantong kayak gitu. Alhamdulillah ya. Makanya doain kongnya biar tanahnya lebar gitu ya. Tanahnya siapa? Udah. Alhamdulillah itu sekedar tahadus bin ni'mah, bukan niat saya untuk ria, pamer dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah untuk motivasi kita di dalam kehidupan kita ini yang bersifat hanya sementara. Prioritaskanlah masalah akhirat, terutama masalah ibadah. Ya. Para wifullah, para tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Grup tanggal berapa ini sekarang? 9 apa? Oktober. Soalnya saya buat kemarin tanggal 9 juga. 99 saya. Cakep memang. Tanggalnya bulan kemarin tanggal 9, bulannya tanggal 9 ya. Jadi alhamdulillah saya juga bulan kemarin alhamdulillah telah diizinkan oleh Allah untuk membimbing para jamaah. Kalau tanggal 9 kemarin pesawatnya Saudia, kita alhamdulillah naiknya Oman. Insya Allah transit di Muscat itu tidak lama Bapak Ibu. Kita hanya turun, kemudian gak lama, kemudian kita langsung menuju ke gate untuk ganti pesawat. Ya. Sebelum kita membahas masalah teknis keberangkatan kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah. Sebelum kita berangkat, yang perlu kita perhatikan adalah mari sama-sama kita luruskan niat kita semua. Sekali lagi, saya mengajak kepada para Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk berangkat ke tanah suci ini. Mohon maaf, beribu maaf, kadang-kadang ada orang niat untuk ke tanah suci, niatnya mungkin bukan karena lillahi ta'ala. Ada niat yang lain. Oleh karena itu, tugas kami selaku pembimbing adalah untuk mengingatkan para jamaah, kita berangkat ke tanah suci ini adalah yang pertama kita harus perhatikan adalah islahul niyah kita ini. Kita luruskan niat kita niat berangkat ke tanah suci ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Terutama untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah dan melaksanakan ibadah umroh. Karena kalau kita niatnya semata-mata ikhlas karena Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Tetapi mohon maaf, kalau ada di antara kita yang niatnya semata-mata bukan karena Allah, terkadang ada aja kendalanya. Ya, mungkin ada di antara bapak ibu niat umroh karena merasa tetangganya sudah umroh, saya nggak umroh, gengsi saya atau apa lain sebagainya. Hilangkan sifat seperti itu. Atau niat umroh untuk semata-mata untuk riya, pamer, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Tetapi nanti kalau seandainya dicatat oleh Allah, amal ibadah kita itu bukan umroh, tetapi niat yang lain, rugi kita. Ya, rugi. Karena uang yang kita keluarkan itu tidak sedikit loh Ibu ya. Oleh karena itu kita harus luruskan niat kita berangkat ke tanah suci semata-mata untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, beribu maaf, Al-Fakir mungkin masih muda dibandingkan Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang perlu kita ingatkan, yang paling penting adalah niat kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah masalah
kesabaran Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, ya,